Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita jumpa lagi dalam Lunch with Jesus. Tema firman Tuhan kita hari ini adalah dusta tetaplah dusta. Ayatnya kita ambil dari Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berbohong adalah satu dari sekian banyak kesalahan yang hampir semua orang pernah melakukannya, termasuk saya sendiri. Biasanya, berbohong ini hanya dianggap sebagai sesuatu yang biasa, sepele, dan manusiawi. Sederhananya, berbohong adalah satu tindakan membuat pernyataan yang salah dengan tujuan supaya pendengarnya percaya. Seringkali juga berbohong ini hanya dianggap sebagai dosa kecil jika dibandingkan dengan mencuri, membunuh, dan aneka tindakan kriminal lainnya. Ada juga yang beranggapan ada kondisi tertentu yang memperbolehkan kita untuk berbohong. Orang menyebutnya white lies atau bohong putih. Bohong putih adalah suatu kebohongan yang bertujuan baik, alias demi kebaikan. Biasanya, orang melakukan bohong putih ini entah karena terpaksa untuk menjaga hubungan baik, untuk menjaga perasaan orang lain, dan aneka alasan lainnya. Misalkan, ada seorang teman menawarkan masakannya kepada kita dan bertanya gimana rasanya. Puji Tuhan kalau enak. Kalau nggak enak, pasti akan ada rasa bersalah kalau kita bilang masakannya nggak enak. Tapi, berbohong tetaplah dosa. Dosa adalah dosa. Nggak ada yang namanya dosa kecil atau dosa besar. Nah, ada 4 alasan kita nggak boleh berbohong. Yang ke-1, berbohong adalah dosa yang sangat mengikat. Berbohong seperti kita masuk dalam lingkaran setan. Sekali kita berani berbohong, kita pasti akan terus-menerus untuk berbohong. Akibatnya, kita akan terus berbohong karena entah udah terbiasa atau bahkan gak sadar kita sedang berbohong. Maka berhati-hatilah. Yang kedua, berbohong adalah salah satu dosa lidah yang sangat berbahaya dan harus kita buang jauh-jauh dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Firman Tuhan berkata, berbohong adalah satu di antara 7 perkara yang sangat dibenci oleh Tuhan. Firman-Nya ada di Amsal 6 ayat 16 sampai 17. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mati sombong, lidah dusta. Yang ketiga, berbohong dilarang sebagai konsekuensi dari perintah. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dengan berbohong, kita pasti akan kehilangan kepercayaan dari orang lain. Kalau kita udah tahu dibohongin itu sakit banget, kok kita sendiri malah ngebohongin orang lain sih? Yang keempat, berbohong dengan alasan apapun. Artinya, kita terikat dengan kuasa iblis. Seperti tercantum dalam Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Nah,
Kalau ada orang yang hobi banget berbohong, siapa coba bapaknya? Makanya, kalau nggak mau dicap sebagai anak iblis, yuk berhentilah untuk berbohong. Dan belajarlah untuk berkata jujur. Saya ada pengalaman dengan salah satu orang tua murid di bimbel tempat saya mengajar. Beliau pengen banget anaknya supaya bisa masuk ke IPA. Saya berkata terus terang tentang kemampuan anaknya. Anaknya lebih cocok di IPS dan kurang cocok di IPA. Beliau nggak menerima masukan dari saya dan akhirnya memindahkan anaknya dari bimbel tempat saya mengajar. Bagi saya sih nggak masalah, ya sudah. Bagi saya yang penting, saya sudah menyampaikan kebenarannya apa adanya. Saya nggak mau berbohong, karena semua demi kebaikan anaknya. Nah, kesimpulannya, apa kita boleh berbohong? Tentu tidak. Terus, apa ada yang namanya bohong putih? Gak ada juga. Dusta tetaplah dusta. Mari Bapak Ibu, selagi kita masih diberi kesempatan untuk hidup dan memperbaiki diri, yuk kita terus bertahan, melakukan kebenaran, berkata jujur. Walaupun situasi hidup menekan kita untuk berbuat tidak jujur. Kita katakan kebenaran dan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, ampuni kami, kalau kami terkadang masih suka berbohong. Kami menyakiti hati-Mu. Ajari kami ya Bapa, supaya kami bisa melatih bibir kami untuk bisa mengikuti apa kata hati kami, di mana Engkau sudah menyatakan kebenaran-Mu di dalam hati kami. Supaya kami berani mengatakan ya jika memang ya, mengatakan tidak jika memang tidak. Terima kasih ya Bapa, hamba selesai berbicara. Biarlah firman yang sudah disampaikan menjadi rema di dalam hati kami semuanya. Materaikan di dalam nama-Mu Yesus, kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.